Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Pertama-tama Pak Guru ucapkan salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu diberkati, dijaga dan dinaungi oleh Yang Maha Kuasa. Nah anak-anakku, pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, Pak Guru akan memberikan materi pembelajaran Mapel Bahasa Indonesia pada buku petik Anda, yaitu pada halaman 9. Di situ kita akan belajar ada 3 buah indikator untuk pembelajaran yang menyangkut sebuah informasi. Yang pertama yaitu anakku perhatikan baik di bagian nomor halaman 9 itu, bagian A. Itu merupakan sebuah indikator. Yang pertama adalah mengidentifikasi ide pokok dari teks. Yang kedua adalah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dan yang ketiga adalah mengembangkan ide pokok menjadi teks bacaan. Nah anak-anakku, pasti kita sebagai manusia, kita pasti membutuhkan berbagai macam informasi. Informasi yang kita peroleh itu, yang pertama adalah kita pasti mendapatkannya membaca atau kita mendengarkan informasi dalam berita-berita berupa lisan, yaitu di radio ataupun lain sebagainya. Ya, tapi yang Pak Guru maksudkan pada pembelajaran hari ini adalah kita membaca dari teks seperti buku-buku atau koran atau majalah lainnya, yang mana di dalamnya kita pasti menemukan berbagai macam banyak informasi yang kita peroleh. Nah anak-anakku, informasi yang kita baca tersebut pasti paling kurang informasi yang paling utama yang disampaikan atau ditulis oleh para penulis. Informasi yang disampaikan itu, anakku, itu adalah melalui suatu ide pokok dalam teks. Pertama-tama Pak Guru ingatkan, pengertian daripada ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Nah anak-anakku, ide pokok juga bisa dapat kita artikan adalah inti atau pokok pikiran dari suatu teks. Itu biasanya anakku, ide pokok itu berisikan sebuah gagasan atau pendapat, ide, dasar penulis atau pembuat teks. Nah anak-anakku, ide pokok dalam teks juga bisa kita sebut sebagai pokok pikiran atau gagasan utama ataupun juga pikiran utama. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Bagaimana cara kita untuk menentukan ide pokok dalam sebuah teks? Berarti yang pertama adalah kita harus membaca teks dengan saksama secara keseluruhan. Berarti kita harus membaca teks itu dari awal sampai akhir, baru bisa kita dapat menemukan ide pokoknya. Dan yang kedua adalah kita harus dapat mencari kalimat utama dari teks tersebut. Setelah kita mendapatkannya atau menjumpainya kalimat utama dengan sendiri atau otomatisnya, maka ide pokok itu biasanya anakku itu berada pada awal paragraf, tengah paragraf ataupun di akhir sebuah teks. Setelah itu anakku, kita harus mengetahui juga ide pokok dari suatu teks itu, kita akan lebih mudah untuk memahami topik yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks bacaan. Mari anak-anakku, Pak Guru ajak anak-anakku melihat, membaca dengan saksama secara keseluruhan sebuah teks bacaan singkat
yang terdiri atas satu paragraf pada halaman buku Bupetik Anda, halaman 9, yang berjudul Orang Utan. Di situ anakku perhatikan baik, ada dibantu dengan angka 1 sampai angka 4. Nah, anak-anakku, di angka 1 kita lihat orang hutan adalah jenis kera besar yang hidup di kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, orang hutan aktif pada siang hari atau diurnal dan bersikap arboreal. Yang ketiga adalah arboreal, artinya orang hutan lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Dan yang keempat adalah kegiatan-kegiatan seperti makan, bergerak, istirahat, sosial, serta membuat sarang, semua dilakukan tanpa menyentuh permukaan tanah. Itu yang sebuah teks singkat yang berjudul tentang orang hutan. Lalu dari teks tersebut, anakku perhatikan baik, kita bisa menentukan ide pokok. Ide pokok seperti tadi Pak Guru sampaikan bahwa cara kita menentukan ide pokok itu adalah kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Jadi tadi juga dijelaskan bahwa kalimat utama itu berada pada awal paragraf, yaitu kita lihat di nomor 1, yaitu orang hutan. Baru nanti Pak Guru hanya menjelaskan bahwa di nomor 2, 3, dan 4 itu adalah merupakan kalimat utama diperjelas. Jadi nanti anakku perhatikan baik, karena itu terdiri atas sebuah paragraf. Ingat saja intinya bahwa kalimat utama itu berada pada awal paragraf, berarti kita langsung menentukan. Sedangkan untuk nomor 2, 3, 4 itu merupakan kalimat penjelasnya. Nah, anak-anakku perhatikan baik. Untuk indikator yang kedua, itu di halaman 10 Bupetik Anda, itu Pak Guru sampaikan bahwa untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, perhatikan baik, di situ ada 6 langkah. Langkah-langkah itu kita harus pahami bersama. Pak Guru bacakan. Yang pertama adalah langkah pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua adalah menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Setelah kita menentukan topik, baru kita bisa langsung menentukan ide pokok paragraf yang kita tentukan tersebut atau yang kita mau buat. Yang ketiga adalah membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Berarti masuk pada pengertian. Setelah kita menentukan ide pokok yaitu kalimat utamanya, berarti poin yang ketiga itu adalah kita menjelaskan, berarti dalam bentuk sebuah pengertian. Yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat, berarti kita bisa menjadi kalimat diperjelas, berarti kalimat penjelasnya. Yang kelima adalah menulis kalimat-kalimat yang berisi informasi tambahan yang dapat mendukung kalimat utama yang ada. Dan yang terakhir adalah menyusun kalimat tersebut menjadi suatu paragraf yang terpadu, berarti menjadi sebuah paragraf atau bacaan yang baik atau benar. Selanjutnya anakku perhatikan dari indikator yang kedua berdasarkan 6 langkah yang ada. Pak Guru ajak anak-anakku perhatikan baik contoh yang ada dalam buku. Jadi yang pertama adalah ide pokok. Ide pokok itu di mana terdapat kalimat utama sama berada pada awal paragraf, yaitu orang hutan. Lalu pada masuk di poin yang ketiga itu adalah menyangkut pengertiannya. Langsung kita jelaskan, orang hutan adalah jenis kera besar yang hidup di kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan.
Dari ide pokok dan kalimat utama yang ada, kita bisa kembangkan menjadi kalimat penjelas, yaitu perhatikan baik dari kalimat pertama, kalimat utama tadi, itu orang hutan dengan pengertiannya adalah jenis kera besar yang hidup di kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan. Lalu di penjelasan terdapat kalimatnya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah orang hutan biasa hidup dengan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya untuk mencari makan. Penjelasan yang kedua adalah saat berpindah orang hutan dapat menggunakan kaki dan tangan untuk berayun dan meraih dahan. Dan kalimat penjelasan yang ketiga adalah cara yang biasa orang hutan lalui adalah berjalan melalui percabangan, kanopi pohon atau berayun menggunakan cabang-cabang pohon yang kuat. Nah, anak-anakku, dari kalimat utama dan kalimat penjelas yang terdapat pada bagian di atas tersebut maka kita bisa membuatnya atau menuliskannya dalam bentuk sebuah paragraf. Nanti perhatikan baik anakku, Pak Guru kasih nomor seperti contoh pada halaman Bu Petik Anda nomor halaman 9. Di situ pada paragraf pertama itu adalah orang hutan adalah jenis kera besar yang hidup di kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan. Itu nomor 1. Baru nanti nomor 2 yaitu mulai dari kata orang hutan biasa kita ambil dari kalimat penjelas yang pertama. Sedangkan untuk poin yang ketiga adalah kita ambil di kalimat penjelas yang kedua, yaitu saat berpindah orang hutan dapat menggunakan kaki dan tangan untuk berayun dan meraih dahan. Dan yang nomor 4 yaitu kita ambil dari kalimat penjelas yang ketiga adalah cara yang biasa yang orang hutan lalui adalah berjalan melalui percabangan, kanopi pohon atau berayun menggunakan cabang-cabang pohon yang kuat. Jadi nanti kita susun dalam sebuah paragraf yang benar. Nah, anak-anakku, kita lanjut di bagian indikator yang ketiga adalah mengembangkan ide pokok menjadi teks bacaan. Nah, anak-anakku, setelah kita melewati tentang cara langkah-langkah dalam mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, berarti yang untuk menentukan ide pokok menjadi sebuah teks bacaan berarti itu adalah gabungan dari jumlah atau beberapa paragraf. Baru kita bisa menjadikan sebuah teks. Nah, anak-anakku, sebuah teks biasanya terdiri atas atau terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragrafnya kita harus mengembangkan ide pokoknya sehingga menjadi sebuah teks bacaan yang indah atau yang terpadu. Nah, anak-anakku, perhatikan baik, yang ada 2 paragraf pada buku Bu Petik Anda di halaman 11. Di situ terdiri atas 2 paragraf. Nah, 2 paragraf itu yang pertama anakku perhatikan di paragraf pertama orang hutan yang tulisan hitam yang agak tebal. Nah, itu. Sedangkan untuk paragraf yang keduanya adalah orang hutan termasuk hewan omnivor. Jadi anak-anakku, berarti kita bisa kembangkan, berarti menjadi sebuah teks bacaan berarti terdiri atas beberapa paragraf. Itu berarti kita bisa mencari ide pokok atau susunan kalimat-kalimat utama yang lainnya. Nah, anak-anakku, semoga materi pembelajaran kita yang menyangkut yang pertama tentang mengidentifikasi ide pokok berarti dari sebuah teks berarti informasi yang kita peroleh. Dan yang kedua, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dan yang terakhir tentang mengembangkan ide pokok menjadi teks bacaan yang terdapat pada buku Bu Petik Anda dari halaman 9, 10 sampai 11.
Pak Guru harap anak-anakku bisa belajar, memahami lebih dalam lagi, sehingga nanti anakku bisa mengerjakan tugas pada buku petik Anda, yaitu nomor 1. Nomor 1, huruf A, B, C, dan D. Itulah anak-anakku materi pembelajaran dan penugasan untuk mapel Bahasa Indonesia pada hari ini. Akhirnya Pak Guru ulangi, penugasan ada pada buku petik Anda halaman 11, nomor 1, huruf A, B, C, dan D. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Terima kasih.